Kebanyakan orang mereka tidak memahami makna sholat. Mereka asal sholat, namun kelakuannya masih buruk, masih mencela orang lain, dan juga tingkah laku mereka bisa melukai perasaan orang lain. Kenapa demikian? Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Memang kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Namun di sini yang saya garis bawahi yaitu kelakuan terhadap orang lain. Bagaimana cara memanusiakan manusia. Kalau terus-terus seperti itu, untuk apa kalian sholat? Percuma. Karena Allah menyuruh agar kita memahami makna sholat, memahami agama, memahami Islam. Dan saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa Allah mengatakan kita untuk berakal, berpikir kritis, ya, yang dimana disebutkan dalam Al-Hujurat ayat 6. Ketika kita mendapati suatu informasi atau berita, maka kita perlu cari tahu, mengkritisi, ya. Di dalam beberapa tafsiran itu menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat tentang berpikir kritis. Kita mengetahui lebih dalam informasi supaya tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang bisa terjadi fitnah atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Sebab itu kita perlu mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut atau berita tersebut. Ya. Di sini kenapa saya mengatakan bahwa percuma sholat? Karena mereka tidak memahami sholat. Sholat tapi kelakuannya buruk. Karena mereka tidak paham ketika takbir yang dibaca artinya apa, ketika ruku yang dibaca artinya apa, sujud, salam, dan semuanya dalam pasca sholat. Mereka tidak memahami. Mereka hanya membaca tanpa memahami. Islam tidak sebodoh itu. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran kata berpikir sebanyak 18 kali. Artinya Allah menyuruh kita untuk berpikir, dan berpikir. Tapi jangan cuma berpikir tanpa bertindak. Ya, harus kata berpikir dibarengi dengan tindakan yang positif, biar menghasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kesesatan berpikir orang-orang Islam itu sangat banyak. Mereka menambah-nambahkan di dalam ibadah ketika salam kanan, salam kiri. Itu mereka membuka tangan kanan dibuka, terus ketika salam kiri, tangan kiri dibuka. Ini kan tidak ada dalil dari hadis manapun, dari hadis maudhu sampai hadis sahih. Ini dalilnya tidak ada. Saya berani mengatakan ini adalah bid'ah. Karena kenapa? Tidak ada satu dalil tentang ini. Ya, saya sudah menyelidiki, saya cari tahu. Padahal dalil ini hanya ada di orang yang belum sepenuhnya memahami agama. Dia berdalil dengan akalnya sendiri, mengatakan bahwa ketika membuka telapak tangan kanan, salam kanan, itu adalah ingin menerima kebaikan. Ketika membuka tangan kiri, salam kiri, artinya mengeluarkan keburukan-keburukan. Filosofi bid'ah atau definisi bid'ah itu kan menambah-nambahkan di dalam agama. Ya, hal-hal seperti ini yang tidak patut kita lakukan. Di sini kita antisipasi saja karena tidak ada satu dalil tentang ini. Karena ketika di yaumil qiyamah kita semua dimintai pertanggungjawabkan. Apakah itu ada dalil? Saya mengatakan ini, saya siap menerima konsekuensi. Saya akan bertanggung jawab dengan perkataan saya. Ya, bahwa saya mengatakan bahwa ini tidak ada dalil, jadi jangan mencontohkan, jangan melakukan. Yang kedua, ketika mereka kunut subuh, membaca kunut, ada yang membolak-balikan tangan seperti ini,
ini. Ya seperti gerakan-gerakan itu, mereka membolak-balik. Di perkampungan biasanya kita temukan sangat banyak orang yang sudah berumur 80 tahun dan 70 tahun lebih, mereka melakukan hal demikian tanpa dilandasi oleh hadis dan Al-Quran atau kitab-kitab untuk mendukung perlakuan mereka di dalam sholat, yaitu menambah-nambahkan gerakan sholat, padahal ini tidak ada. Nah, ini yang pantas untuk dikatakan bid'ah, menambah-nambahkan di dalam agama. Silakan kalian kunut, silakan kalian berdoa berjamaah, zikir berjamaah, tapi jangan lakukan hal-hal yang berlebihan. Seperti tadi, ketika kunut mereka membolak-balikan tangan, ketika salam mereka membuka telapak tangan kanan dan kiri. Mana dalilnya? Ketika kita tanya, mereka memakai cocokologi, ya, membuat dalil seenak otak mereka. Maka dari itu, untuk kalian yang mungkin melakukan hal demikian, cari tahu apakah ini ada dalil atau tidak. Kalau tidak ada, jangan kerjakan, ya, karena ketika di surga dan di dekat sungai, malaikat membatasi orang-orang yang mengerjakan amalan di luar dari ajaran Nabi Muhammad. Ini saya ingatkan kalian supaya hal-hal yang tidak penting di dalam ajaran Islam tidak perlu dilakukan, ya. Kalau kalian mau tahlilan, silakan. Mau maulid, silakan. Mau baca yasinan, silakan. Kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan karena ada dukungan-dukungan dalil dari kitab-kitab dan juga dalil kias untuk tahlilan, dan juga punya nilai-nilai kebaikan secara agama. Jadi yang perlu kita batasi yaitu hal-hal yang bukan ajaran Nabi Muhammad atau bukan ajaran Islam. Kalau untuk tahlilan, maulid dan yasinan itu silakan, ya, karena kita bisa mengkritisi hal-hal seperti ini dibolehkan. Memang sebagian ulama mereka tidak melakukan, dan di sini ini tidak termasuk bid'ah karena masih ada fondasi-fondasi yang mendukung hal-hal demikian, dan kita bisa mengkritisi, kita cari tahu ini ada di dalam kitab ini, ada di hadis ini, ya. Kita bisa sangkut pautkan dengan sejarah-sejarah Nabi. Ketika Nabi melihat ada satu keluarga, mereka memotong rusa, lalu darahnya diberikan kepada jin. Di sini Nabi merubah tradisi mereka dengan cara daging itu dipotong lalu dibagikan kepada tetangga-tetangga atau kepada orang yang tidak mampu. Nah, ini dalil yang kita ambil kalau mau melakukan tahlilan. Ya, di zaman dulu masih zaman peperangan, mereka ketika meninggal membuat pesta, mabuk-mabukan, berzina. Adanya para ulama dulu, mereka berdakwah dengan mengganti tradisi-tradisi tersebut dengan baca Al-Quran, kalimat tahlil, tahmid, hamdalah, dan mendoakan si mayit. Seperti itu. Di sini pertanyaannya adalah, kenapa di Arab, kenapa Nabi, kenapa para sahabat tidak melakukan tahlilan? Jawabannya satu, karena yang tadi, tradisi-tradisi tadi hanya ada di Indonesia atau di seputaran Indonesia, Malaysia, dan wilayah-wilayah sekitar. Itu saja. Kalau memang tradisi itu ada di zaman Nabi dan para sahabat atau di Arab sana, mungkin dalil-dalil seperti ini berlaku juga di situ. Makanya itu, kalian harus mencari tahu, ya. Dan ini hukumnya kan bukan wajib, ya. Anda mau mengerjakan tahlilan, silakan. Tidak mau juga silakan. Yang salahnya adalah mereka saling membenci karena berbeda pendapat, ya. Perbedaan pendapat, Allah sudah menciptakan itu untuk kita saling memahami, saling mengerti, ya. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan sholat.
sholat harus memahami bacaan. Iftitah itu apa, ruku itu apa, sujud itu apa. Semua kita harus memahami supaya kita tahu arahnya ini kemana. Jangan cuma sholat tapi tingkah laku buruk, perkataannya buruk, percuma kalian sholat. Mau kalian pemabuk, pezina, maksiat, penjudi, silakan sholat. Ya, tidak ada larangan buat kalian. Larangan yang paling besar adalah menduakan Allah. Kalian musyrik, percaya kepada dukun, percaya kepada hal-hal yang tidak logik, tidak masuk akal. Ya, contohnya kalian percaya bahwa batu itu membawa sial, benda itu membawa sial, membawa dampak buruk. Tidak. Semua yang mengatur adalah Allah, bukan benda-benda. Nasib kalian, takdir kalian bukan dari benda, tapi Allah yang mengatur. Jadi stop percaya hal-hal yang bodoh seperti itu. Ya, tinggalkan pemikiran sesat seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau mau kita diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dengan saya Izal Samsudin. Salam kritis.